Udah langsung aja lah. Enggak. Ya, kalau tahun lalu untuk DIPA, Satker, Kementerian Negara dan Lembaga itu kenaikannya cukup besar. Kalau tahun lalu itu mungkin hanya sebesar 9 triliun. Saat ini sebesar 11 triliun. Sehingga peningkatan untuk belanja Kementerian Negara dan Lembaga peningkatannya besar. Nah, untuk pemerintah daerah ada peningkatan tapi sedikit defisit. Dalam tindak lanjut untuk segera menggunakan atau melaksanakan DIPA Ya, kalau kami berharap kepada satuan kerja ini termasuk kabupaten kota bagaimana lebih cepat membelanjakan, syukur bisa habis 100% itu baik gitu. Dalam arti supaya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga akan lebih terasa. Jadi sekarang hanya masalahnya bagaimana provinsi, kabupaten, kota ini bisa cepat mempelajari, cepat melaksanakan lelang, pembelanjaan, dan sebagainya dengan harapan untuk tidak numpuk di sektor-sektor tertentu sehingga terbagi dalam per kuartal itu akan kelihatan pertumbuhan ekonominya lebih baik. Saya kira karena hanya dengan cara seperti itu kita ini bisa ekonominya bisa tumbuh. Sama saja Mbak digaji sama media, tapi begitu digaji dibelanjakan Jakarta. Ya berarti kan tidak memberikan pertumbuhan ekonomi di Jogja, tapi bantu pertumbuhan ekonomi Jakarta. Kira-kira kan kode, kira-kira gitulah. Jadi masih fokus ke pemulihan kesehatan atau ke ekonomi nggak Sultan? Loh, tetap untuk menghadapi COVID itu tetap ada kan? Ya karena memang instruksi presiden memang itu tetap harus dijalankan. Sekarang tergantung daripada masing-masing pimpinan daerah. Sama seperti pada waktu Bapak Menteri Dalam Negeri rawuh ke sini kan bertanya sama saya, kenapa Jogja tumbuh, Jawa Bali, tapi yang lain masih minus. Ya tergantung cara nyoretnya untuk tambahan BLT atau kesehatan atau apapun. Program yang strategis atau yang memang masih bisa ditunda tapi yang non strategis. Kalau yang strategis biayanya gede, boleh gampangnya dicoretin karena butuhnya besar, ya ini yang daerahnya ya nggak tumbuh. Iya. Dan mungkin anggaran makin besar, programnya juga lebih banyak. Ya susah. Mestinya tidak seperti itu, tidak punya relasi seperti itu. Mestinya ada batas kemampuan dari ASN sendiri untuk bisa menyelesaikan tanggung jawabnya, menghabiskan anggaran, ya kan? Kalau mampunya 10M ya 10M, ojo 15-20, nah ya malah rampung, misalnya gitu. Kami programnya provinsi nggak pernah lebih dari 1.000, nggak, biarpun mungkin anggarannya naik gitu, karena jumlah programnya juga harus lebih besar. Berarti kreativitas untuk investasi harus jadi pikiran ASN sendiri, harus ada pembelajaran begitu. Kalau enggak ya nggak akan pernah bisa bicara seperti itu. Ya, apalagi cukup. Ya teman-teman, jaga kesehatan. Terima kasih Bapak. Di provinsi DIY.
harapannya penyerahan DIPA sudah disampaikan sebelum akhir tahun, itu biar semua satker juga pemerintah daerah biar bisa membuat perencanaan kegiatan yang lebih panjang. Karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan kontrak itu sudah bisa dimulai sejak DIPA diterima. Sehingga mulai hari ini, mulai besok, itu seluruh satker sudah bisa membuat rencana kegiatan, termasuk pengadaan-pengadaan. Sehingga harapannya penyerapan itu bisa dimulai sejak awal tahun. Kenapa demikian? Karena alokasi DIPA tahun 2022 itu masih diarahkan dalam rangka pemulihan ekonomi dan juga percepatan dalam rangka COVID-19. Harapannya apabila itu sudah dimulai sejak awal tahun, manfaat itu bisa secepatnya diterima oleh masyarakat. Baik itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya belanja barang maupun belanja modal.